Nabi Adam lebih cerdas daripada kita nggak ada? Iya lah. Masuk Nabi Adam nggak bisa menciptakan, membuat hal yang lebih memudahkan kayak kita misalnya teknologi kan lebih memudahkan kita kan? Iya. Masa Nabi Adam nggak bisa buat ya itu? Harusnya dia manusia pertama ya tuh. Iya. Soalnya kalau otak mungkin lebih cerdas dia gitu loh. Kalau kita kan sudah berbagi jutaan manusia kan. Pikir-pikir apakah Nabi Adam tidurnya memang dari awal ya? Iya. Dari awal memang udah malam ya? Iya ya. Kita nggak tahu pola kita tidur malam itu kan dari kapan gitu loh. Iya juga ya. Itu kan apa kita mengalami evolusi manusia sehingga kita tidurnya malam, terus kita bangunnya siang gitu loh ya. Iya. Kita beraktivitasnya siang, atau itu hanya evolusi sekarang aja? Atau Nabi Adam tidurnya bisa aja siang, bisa aja malam gitu loh. Halo guys, kembali lagi bersama kami podcast Mendadak Mikir. Ya, kembali lagi dengan kami. Saya Situng. Saya Abdan. Kali ini kami akan bahas tentang jagat atau alam. Iya. Supaya kalian tahu bahwa sekarang kan lagi banyak isu tentang lingkungan dan ya. Iya benar-benar. Banyak banget ya sekarang ya. Tentang kerusakan alam, hutannya ditebang, penambangan ilegal banyak nggak sih? Ada yang memang sudah tidak ilegal tapi menyalakan aturan apa ya, secara hati sebenarnya sih. Ya itu. Jangan subscribe, like and share. Nah, ini nggak mau nonton ini. Iya, like dulu lah, guys. Gimana? Nah, sebenarnya Oke. bagaimana cara membuat orang lebih peduli pada alam? Gimana ya? Ya caranya kita langsung ajak ke alam ya. Misalnya jalan-jalan ke hutan, ke pantai itu ya. Ya, Biar mereka bisa merasakan ya indahnya alam gitu. ya supaya bisa merasakan apa ya? Bahwa alam itu sangat-sangat kompleks dan kita ada di dalamnya itu. Iya benar. Alam itu bukan hanya pohon, apa ya? Secara ekologi, ekosofi kan ada juga sebenarnya kan. Kita ini kan di dalam sistem mereka sebenarnya. Iya. Bukan kita bukan mereka dalam sistem kita yang dalam sistem mereka kan sebenarnya. Iya benar. Hukum alam namanya kan. Jagat kalau kita tuh ya seluruhan, makanya kita termasuk kan sebenarnya. Kalau supaya apa ya Dan, peduli pada alam, ya kita harus merasakan bahwa mereka tuh benar-benar hidup gitu loh. Iya. Kayak air yang mengalir, kenapa mengikuti gravitasi? Kalau teman-teman pelajari kenapa air itu mengalir harus ke tempat yang rendah gitu loh. Kalau tempat kalian banjir, oh berarti di tempat kalian kan rendah. Dulunya kan nggak banjir, kenapa bisa banjir? Berarti kan nggak ada akibat manusia tuh lah sebenarnya. Iya di manusia tuh. Itulah ya sebenarnya. Nggak ada. Alam itu nggak mungkin salah gitu loh. Iya. Kadang-kadang kita rawa-rawa dibuat perumahan. Iya kan? Inilah. Siapa anjir lah bro, untuk resapan air dipakai untuk rumahnya banjir. Ini nyalain airnya kan nggak mungkin lah. Pasti salah kita. Iya. Kita menempatkan dirinya di mana? Ya kalau bikin perumahan ya aturannya panggung buat kayak apa ya? Tiap Limas itu ya. iya, bawahnya tetap rawa-rawa, atasnya rumah gitu loh. Oh, Jangan ditimbun, atau ini malah kadang-kadang di tempat yang tinggi dikeruk jadi rendah. Jadi air yang sudah lewat di situ berpuluh-puluh tahun ya. jadi aneh. Iya, terhalang ya. Gak ada aliran lagi. Banyak banget lah sebenarnya. Kita ini kan fenomena. Sebenarnya bukan fenomena, itu tuh apa ya? Sistem yang kita lihat aja lah sebenarnya. Kalau fenomena itu kan sekali-sekali sebenarnya Dan ya. Iya. Kalau setiap hari bukan fenomena lagi. Kalau kalian tahu apa ya, hutan itu panjang nggak? Ini berapa persen? 8 Dan ya. Iya. Kalau sedikit ya teman-teman, kalau kita itu sebenarnya lebih baik membawa diri kita ngikutin sistem alam. Nanti teman-teman cari namanya biomimikri. Biomimikri itu buat desain kehidupan mengikuti alam gitu. Yang kita pernah ngomong bahwa bahwa jamur itu tumbuhnya, akarnya itu ataupun kehidupannya tuh bisa kita terapkan kayak jalan buat jalan. Nah, jamur itu kan sistem akarnya kayak buat jalan itu loh. Jamur itu. Nah, lebih efektif dia tuh. Kita bisa meniru itu sebenarnya.
Ini nggak tahu nyampe dah penonton ini. Kalau ya itu nanti carilah biomimikri tentang desain tentang alam yang bisa kita tiru gitu loh. Kita kan banyak banget bisa belajar tentang kehidupan ini dari alam gitu loh. Mereka itu jutaan tahun lebih dulu daripada kita. Ya kan? Kita bisa belajar banyak. Kalau bisa peduli ya kita harus peduli gitu loh. Bukan ini pertanyaan tadi apa dan? Bagaimana cara membuat kita? Bukan membuat kita harus itu tuh, harus peduli. Bukan untuk membuat kita harus gitu. Kewajiban. Wah, kewajiban. Harus peduli gitu loh. Nanti kalau kita nggak peduli misalnya pohon ditebang semua kan kalian merasakan oksigen sendiri loh. Yang kurang kan jadi panas gitu ya. Iya benar. Kita aja sering merasakan itu kan. Jadi paling nggak teman-teman harus nanam pohon lah, kayak gitulah. Mereka tuh kan hidup lebih dulu daripada kita kan. Mereka tuh jin aja yang setingkat di atas kita kan lebih dulu jin itu kan. Kita sering ngusir-ngusir jin kan. Padahal mereka itu kan lebih dulu loh diliput di dalam Al-Quran aja. Lebih dulu loh jin ya. Iya, jin dan manusia. Iya, kita sok-sokan aja lah kadang-kadang tuh. Padahal kita nih terakhir loh di sini. Nah, nanti lah nomor 2 dulu lah panjang nanti. Iya. Kenapa alam bisa terang dan gelap? Nah ini apa Dar maksudnya Dar? Biasanya sih soal cahaya ya. Kalau pagi, siang, sore kan ada cahaya matahari ya. Ah, Kalau malam kan cuma bulan mungkin ya. kenapa itu Dar? Jadi alam ini mengajarkan kita ya. Jadi kalau siang itu manusia untuk bergerak gitu, beraktivitas. Sedangkan kalau malam itu untuk istirahat, merenung ya. Tapi ada lagi Dar? Apa? Iya. Tapi kalau kita pikir-pikir apakah Nabi Adam tidurnya memang dari awal ya? Iya. Dari awal memang udah malam ya? Iya ya. Kita nggak tahu pola kita tidur malam itu kan dari kapan gitu loh. Iya juga ya. Itu kan apa kita mengalami evolusi manusia sehingga kita tidurnya malam terus kita bangunnya siang gitu loh ya. Iya. Kita beraktivitasnya siang atau itu hanya evolusi sekarang aja. Atau Nabi Adam tidurnya bisa aja siang bisa aja malam gitu loh. Secapeknya aja tidur gitu loh. Kayaknya malam juga lah ya. Sepertinya ya malam ya. Iya. Karena gelap kalau malam ya. Ya kalau mau aktivitas kan susah. Ya kalau itu mungkin zaman dulu ya. Tapi kalau kita lihat Nabi Adam bisa nggak buat teknologi ya? Karena kalau kita ukur otak nih agak konspirasi dikit ya. Nabi Adam lebih cerdas daripada kita nggak ada? Iya lah. Maksud Nabi Adam nggak bisa menciptakan, membuat hal yang lebih memudahkan kayak kita misalnya teknologi kan lebih memudahkan kita kan? Ya, Masa Nabi Adam nggak bisa buat ya itu ya? Harusnya ya dia manusia pertama ya tuh. Iya. Dia. Soalnya kalau otak mungkin lebih cerdas dia gitu loh. Kalau kita kan sudah berbagi jutaan manusia kan. Nah itu agak misteri juga ya teman-teman. Jadi kita ini tidurnya malam evolusi atau gimana gitu. Tapi kita kan sudah kayak sholat aja kan. Islam itu kan jadi patokan ya kalau saya. Kenapa habis Isya kan sudah nggak ada sholat lagi saya subuh kan. Kalau siang kan subuh terus zuhur terus asar sama maghrib, isya kan. Berarti kan memang untuk istirahat kayaknya malam. Iya. Habis isya kan nggak ada lagi tuh kan sholat. Ya walaupun ada sunnah kalau ingin melaksanakan sampai subuh kan. Ya benar. Berarti memang disuruh istirahat kayaknya malam itu. Ya itulah mungkin jadi patokan itu aja lah, nggak usah mikir Nabi Adam tidur siang atau malam gitu loh. Tapi kalau teknologi, masa Nabi Adam nggak bisa gitu loh buat. Iya ya. Masa iyalah aneh dan masa Nabi Adam yang otaknya lebih cerdas lah pasti ya. Terus fisiknya lebih bagus pasti. Pasti. Ruh pertama jiwa raga pertama kan gitu loh fisiknya kan. Masa lebih sehat daripada kita. Masa cuma bisa buat api unggun kan aneh juga ada. Iya ya. Ya itu nggak tahu lah ya. Konspirasi ya. Konspirasi itu nggak tahu kita kan nggak tahu pasti soalnya. Lanjutan ya. Oke. Apa yang bisa kita pelajari dari perubahan musim enggak? Nah, kayaknya musim ini mengajarkan siklus kehidupan manusia ya. Tapi kan di dunia ini kan setiap daerah kan beda-beda kan musimnya. Gimana tuh? Jadi gini maksudnya itu ya. Siklus musim itu ada waktu untuk tumbuh gitu ya. Ada waktu untuk gugur. Ya. Ada waktu untuk bangkit kembali. Jadi Iya. musim itu nggak ada yang abadi sebenarnya. Jadi musim mengajarkan kita semua itu punya makna gitu. Apa dan maknanya?
kira-kira? Ya kayak hujan gini ya. Ya. Berarti tanaman lagi subur-suburnya gitu ya. Oh iya. Kalau kering kan ya pada rontok semua ya musim Emang semi ya. kayak harus ada musim kering ya? Iya ya. Bingung juga ya apa memang. Tapi kalau nggak kering siklus nguapnya gimana ya? Kan kalau awan kan perlu uap ya. Supaya memang harus sih kayaknya sih. Walaupun sekarang di padang pasir juga hujannya udah deras kayaknya, udah ring gitu kayaknya udah mau kiamat juga sih. Iya sudah. Karena sambil rumput ya. Iya itu aneh juga ya sebenarnya. Kita walaupun Indonesia itu nggak mengalami 4 musim ya, kita cuma 2 kan, kemarau dan hujan aja kan. Jadi kita nih hidup yang paling apa ya, nggak ngapa-ngapain aja udah enak sebenarnya hidup di Indonesia ya. Kalian kalau hidup di Kanada itu, kalau nggak punya uang itu di jalan kedinginan mati kali ya. Itu di sini nak miskin walaupun kalian miskin aja itu masih hidup. Masih hidup ya. Sekarang nggak ada musim itu ya. Ini nggak ada filter juga sebenarnya ya. Oh kira orang bodoh tuh hidup juga di sini ya. Ya banyak lah hal-hal yang gimana kenapa kita mungkin ada hikmahnya juga kita nggak 4 musim, kita cuma 2 musim. Kalau kita 4 musim banyak orang mati dan Asli. bodoh kelaparan di jalan misalnya, nggak ada uang, nggak ada bisa nyewa apartemen atau tempat sewa lah rumah, mati dan di jalan kedinginan. Jangan kan nyewa apartemen. Hujan aja beli jas hujan nggak mau. Misalnya nggak bisa juga, nggak mau kan. Jadi kita ini memang itu yang menyebabkan kita ini mungkin nggak maju secara sekarang ya peradaban teknologi karena kita serba ada gitu loh. Iya. Ya kan ada semua kita nih, udah makanan ada semua, siklus alamnya aman-aman aja gitu loh. Kita nih paling nyantai ya memang untuk makanya kayak percikan surga aja kita nih udah hidup nyantai aja. Iya nggak jalani aja. Iya kita ini sebenarnya di Indonesia itu ya. Jadi kalau kita lomba-lomba sama Barat atau yang lain, mereka itu siklus musimnya aja udah beda ya. Jadi mereka tuh biasa survive di keadaan tertentu kan. Iya. Kita nggak usah survive aja hidup gitu nih. Iya. Zaman dulu makanya kalau kalian tahu ya, ini agak panjang dikit tapi pengetahuan. Peninggalan sejarah kita nih, prasejarah atau sejarah kita nih dari zaman dulu jutaan tahun yang lalu sampai sekarang nih. Sekarang ada mau sejarah ditulis ulang tapi itu pasal lain lah nanti kapan-kapan. Itu peninggalan sejarah kita dari masa Majapahit, sebelumnya Majapahit, Mataram Kuno, Sriwijaya, Kutai ataupun Gunung Padang itu kan tempat ijazah, tempat ibadah ya. Iya tempat ibadah ya. Iya tempat ibadah. Aneh kan? Jadi kita ini memang sudah terpenuhi semuanya, Gemah Ripah Lojinawi tadi. Jadi cuma satu, beribadah itu. Iya benar ya. Karena udah mau ngapain lagi hidup di dunia. Misalnya kita punya duit 5 triliun lah kita dan ya. Udah bingung kan mau ngapain lagi kan? Iya. Pasti mikirnya udah ke akhirat atau mati atau Tuhan sudah. Nah kita mungkin nenek moyang kita juga sudah mengalami itu kan. Jadi ya udah spiritualnya aja loh ya yang dilanjutkan dan gitu. Paling tinggi kan itu. Makanya peninggalan kita kan tempat ibadah banyak. Iya memang. Semua peninggalan loh banyak tempat ibadah. Perhatikan lah. Jarang kita keraton walaupun ada konspirasi zaman masa kekosongan ya. Masa kekosongan itu ada, kalau saya mungkin hipotesis sedikit, ada penimbunan harta Gonogini atau keraton di Indonesia seluruhnya itu mungkin ada ditimbun, memang sengaja ditimbun supaya penjajah nggak tahu dan nggak boleh ngambil harta Nusantara. Itu kapan-kapan nih. Nanti lah ya. Ya, jadi banyak tempat ibadah. Lanjut ya. Oke. Nomor 4 ya. Oke. Apa itu rantai makanan? Kan apa nih rantai makanan ya? Rantai makanan itu hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem ya. Makhluk hidup dalam ekosistem. Iya, dari tumbuhan ke hewan.
dari hewan ke manusia. Kan gitu ya. Manusia ini masuk rantai makanan atau enggak, Dat? Kita dimakan, dimakan mikro apa paling? Iya, bisa jadi. Karena kalau sudah meninggal ya. Kita nih kayak paling atas memang ya. Iya. Semua dimakan kita. Lalu bisa makan buaya, buaya dimakan semua kan. Kalau agamanya yang membolehkan hampir semua boleh kan. Boleh lah ya. Kalau kita kan enggak kan, kura-kura enggak boleh. Hidup di dua alam kan enggak boleh kan. Ya banyak lah, nanti kapan-kapan lah. Banyak banget kita nih mau bahas, cuman waktunya kadang-kadang gitu. Nomor 5 Dan ya. Apa itu penipisan lapisan ozon? Di lapisan ozon itu yang melindungi bumi dari sinar UV yang berbahaya. Lapisan ozon itu ya. Iya. Jadi ruang kayak kita dan mobil ada kacanya. Lah ya. Iya. Ya lapisan. Tapi lapisan ozon ini bentuknya apa ya? Bingung juga ya. Seperti gas ya. Karena penicipan terjadi di Indonesia ini kan karena ulah manusia, gas-gas buatan manusia. Misalnya kan lapisan ozon nih. Iya. Apa lapisan ozon ini terbentuk karena apa nih lapisan ozon? Karena oksigen atau apa? Nggak tahu juga ya. Pemanasan global kan membuat dia tipis kan. Nah yang buat dia tebal itu apa? Apa oksigennya atau apa? Bisa jadi oksigen. Loh kalau kita pikir ya misalnya ini agak bodoh saya nggak tahu sebenarnya ini konyol aja nih. Misalnya roket atau apalah ya, pokoknya rudal atau roket yang bisa keluar angkasa nih ya, itu kan menembus lapisan ozon. Iya ya. Kok nggak pecah kalau dari dalam? Kalau dari luar kok meteor bisa pecah? Iya juga ya. Nah kan aneh, jadi apa kita nggak tahu ya karena kita nggak ada lulusan apa ya fisika atau apa ya kimia biologi agak open soal itu nggak tahu. Tapi aneh aja ya, masa kita roket keluar angkasa bisa kan? Tapi kalau meteorit ke kita hancur ya sana kan iya aneh juga ya. Apa roketnya hanya hayalan manusia aja ya, editan manusia ya. Itu agak misteri juga ya, ada misteri itu. Atau kami yang nggak tahu itu kan bisa jadi juga. Bisa jadi juga ya. Lanjut Dan, ada lagi Dan? Ya sudah ya. Nomor 6 ya. Apakah jagat punya arah atau tujuan? Maksudnya apa dulu? Jagat itu alam. Punya tujuan atau arah? Apa gimana? Jadi secara ilmiah ya, ilmu Ya pengetahuan. berarti alam semesta beserta isinya ya. Ya. Apa tuh? Jadi secara ilmu pengetahuan ya, bahwa alam semesta itu tidak punya tujuan gitu. Tidak punya? Tujuan. Jadi jagat itu Ini fisika, ngomongin Yes. fisika atau apa nih? ilmu pengetahuan alam ya. Ya fisika lah ya. Iya, IPA lah ya. Apa tuh? Jadi jagat itu bergerak karena hukum alam. Bergerak karena hukum alam. Lah, bukan karena ingin mencapai sesuatu gitu. Atau hukum alam kalau kita setahu kayak saya belajar fisika juga. Kita kan menuju chaos, was chaos. Apa tuh kayak? Chaos itu kekacauan, ketidakteraturan. Kita kan menuju, makanya kalau kita menuju ketidakteraturan atau chaos, itu berarti dari awal last chaos maksudnya tuh kayak misalnya ketidakaturan dari teratur berarti kan. Iya, iya. Misalnya memuai nih, berarti kan dari kecil dulu baru memuai kan. Makanya ada teori Big Bang. Big Bang itu kan sesuatu yang kumpulan di situ padat, belum jadi alam semesta nih terus pecah baru memuai ya. Kerjanya ya itu kenaikan entropi termodinamika itulah kalau kalian belajar lah ya. Itu mungkin tapi apa ya ilmu kayak gitu tuh memuaskan rasa penasaran aja awalnya ya. Kalau di kehidupan kalian nggak butuh itu ya nggak usah pelajarin gitu loh. Saya orang belajar semua aja itu agak-agak efektif dan efisien juga kalau di orang normal itu loh maksudnya tuh. Kalau kalian sudah banyak uang itu nggak mau mikir-mikir kayak gitu ya. Itu kalau mikir-mikir kayak itu nggak berfungsi untuk kalian, nggak usah mikir itu lah. Last chaos, kenaikan entropi, termodinamika, Big Bang, kuantum itu kan kebanyakan kan. Kalau kita mau mikir-mikir kayak gitu kan, kita menuju kemana? Yang lebih gampang kan, mudah ya Islam udah ada narasi bahwa atau ada jawaban bahwa kita ini akan ke akhirat, lebih jelas lah maksudnya itu. Sudah ada semua lah ya. Lebih relate dengan kehidupan kita gitu. Kalau kita mempelajari Big Bang,
di masa lampau buat apa gitu. Kalau kehidupan pribadi yang biasa ya, maksudnya tuh bukan elit global itu ya. Kalau elit global mungkin mau menjangkau masa depan terlalu jauh mungkin bisa pelajari kan, perlu kan. NASA itu kan perlu fisika, kimia, biologi. Kalau kalian jurusan tersebut ya boleh belajar, tapi kalau enggak ya enggak usah lah gitu loh. Ngapain gitu loh. Oke Dan ya. Oke. Nomor berapa tadi? Apakah jagat ini punya batas? Kalau secara Ini obrolan jam 12 malam. kalau secara fisik ya kita belum tahu pasti ya. Ya, Tapi kalau secara spiritual ya, batas jagat mungkin bukan ruang ya, melainkan kesadaran kita sendiri sebenarnya. Semakin kita memahami, semakin luas jagat terasa ya. nah itu problem ya. Makanya kan kita batas itu kan, kalau kita lihat teman kakak nanya, batas langit ini di mana? Kayak gitu kan sesuatu hal yang nggak mungkin kita ketahui loh itu ya sebenarnya ya. Kalau dihitung matematika mungkin bisa, tapi kalau secara logika kemana gitu loh tujuannya. Karena di dalam matematika ataupun fisika itu kalian belajar lah golden ratio. Saya kan desainer, saya ada ya cukup punya kapabilitas lah ngomong gitu. Ada golden ratio. Jadi alam semesta itu saya yakin pakai golden ratio itu buatnya. Titik keindahan itu kan golden ratio. Ada angka Fibonacci itu. Itu kan titik nol dan bulat. Kenapa kita banyak di dunia, di alam semesta ini banyak yang lingkaran bulan? Itu titiknya itu dan ada pi-nya itu, pusatnya itu. Nggak rasional loh. Kok bisa? Irasional. Kok bisa? Irasional tuh maksudnya nggak masuk akal. Nggak ada batasnya. Iya ya. Itu aneh sudah. Itu aja nggak masuk akal loh. Kita mau menerjemahkan suatu hal yang nggak masuk akal. Ya akal kita aja terbatas gimana kan itu. Itu aneh memang. Jadi angka Fibonacci, golden ratio, pi itu angka yang irasional loh. Dibagi ada rumusnya itu. Irasional. Jadi nggak ada lingkaran yang sempurna itu. Irasional semuanya. Komanya pakai komputer kuantum aja masih nggak selesai itu koma-komanya. Jadi kita ini irasional, nggak masuk akal. Iya nggak masuk akal. Jadi gimana memasukkan sesuatu yang nggak masuk akal ke akal kita, itu kan aneh ya. Iya. Kayak masukin secangkir gelas nih, masukin air laut sebanyak enggak, itu nggak mungkin ya. Nah itu aja udah bingung kita nafsirkan gimana gitu. Kalau tujuan punya batas atau enggak, ya kita nggak tahu. Mungkin ada, mungkin enggak gitu loh. Satu-satunya yang Tuhan nggak miliki kan keterbatasan. Iya ya. Kita yang punya keterbatasan, Tuhan tidak kan. Tuhan itu nggak ada keterbatasan, dia kan infinity kan, unlimited ya. Kalau kita kan nggak unlimited, nggak infinity kan, kita terbatas ya. Gimana sesuatu hal yang terbatas menafsirkan sesuatu hal yang tak terbatas karena enggak? Gimana coba, kan aneh. Jadi kalau kita ngomong batas, yang nggak ada batas cakrawala di pandangan kita seolah-olah ada gitu. Tapi kalau terus itu nggak tahu lah, nggak ada jawabannya. Mungkin ada, tapi ruang waktu itu kan masalahnya lah. Kalau panjang dikit, kenapa Nabi Muhammad bisa Isra Mi'raj kan? Ini naik ke langit ke-7, apa langitnya ada 7? Iya ya. Kita satu langit aja nggak tahu ujungnya di mana. Ini langit ke-7, ini gimana gitu? Kita mikirnya gimana, ruang waktunya gimana, di situ kan maintenance treatment Rasulullah jalan itu. Kalau kita kan misalnya berjalan, ini fisika sedikit, misalnya kalian berjalan jangan melebihi, hampir dekat dengan kecepatan cahaya 299.000 km per second, itu kan udah hancur badan deh. Iya ya. Kita aja naik motor 300 km aja rayanya udah, muka kita udah nggak karuan ya. Iya. Apalagi udah ribuan kilometer per second, hancur badannya. Iya benar sih. Kalau Rasulullah dalam sekejap, maksudnya itu dari semalam bisa ke langit ke-7 yang jaraknya mungkin miliaran tahun cahaya, itu kan agak aneh itu logikanya. Iya. Tapi itu kan mukjizat ya, maksudnya itu yang dikasih Tuhan kan, kita nggak tahu yang itu
kalau saya hidup di zaman Rasulullah ya saya tanya. Tapi kan gimana Mak? Tapi di zaman itu juga ada yang menjelaskan sesuatu hal yang sekarang oke lah, masih ada R sama dengan MC kuadrat, Albert Einstein. Zaman itu kita menjelaskan kayak kita ke bulan aja udah kayak mencik aja ya tuh. Kan aneh. Di zaman itu menjelaskan sesuatu hal yang terlalu wah itu kayaknya nggak bisa juga. Jadi Rasulullah nggak jawab kalau nggak salah waktu itu. Karena gimana jelasin terangin sama orang-orang itu loh zaman jahiliyah itu. Orang di situ peradaban aja masih kecil. Iya sih. Misalnya jadi zaman gampang aja dan ya. Misalnya di jam kan tahunnya 600 Masehi kan Rasulullah, 500 sampai 600 Masehi. Dadan jelaskan HP di zaman sekarang ke orang tersebut. Kan gimana gitu loh. Iya ya. Iya kan? Kayak nyambung ya. Nah, ya nyambung. Sekarang masih oke, masih bisa ada ruang dan waktu. Sama dengan MC kuadrat gitu loh. Energi sama dengan massa dan konstanta cahaya. Masih oke lah ada rumus itu kan. Kita jadi ngerti ada kecepatan cahaya dari ini. Enggak ada gitu-gitulah pokoknya. Nah, di zaman itu jelasin kayak gitu gimana? Mungkin teknologi Rasulullah pakai itu udah jutaan tahun yang akan datang mungkin kan. AI gak tahu gimana kan zaman itu. Jelaskan di 600 Masehi. Gila ya. Gak usah akal ya. Kayak saya menjelaskan kamera ini ke tahun itu. Gimana coba? Ada loh di masa depan itu benda yang bisa merekam kalian dengan gambar 4K. Kan aneh. Ya nggak ngerti lah mereka ya. Iya ya. Nah itu jadi mungkin Rasulullah kalau nggak salah sih waktu itu nggak jawab karena mungkin ada alasan itu atau alasan lain lah. Ya gimana gitu loh. Sekarang aja masih agak-agak masuk akal loh di zaman sekarang ya. Apalagi di zaman itu. Iya ya. Iya kan. Ngirim WA aja belum ada feeling. Gimana coba? Lewat burung kali ya. Nah itu loh gimana? Iya kan lewat burung. Kita kan per detik loh, per second loh. Nah ini aja kan lewat gelombang elektromagnetik ya. Kita jelaskan ini loh bisa ngirim pesan ke Brazil misalnya. Persekian detik. Dia orang zaman itu. Ya, saya nggak percaya loh di zaman. Iya. Dia agak pencik aja lah. Sihir deh. Jadi itu loh. Jadi dari perdebatan juga sekarang apakah Rasulullah itu Isra Mi'raj secara fisik atau enggak atau gimana apa itu? Atau secara batin apa dan Spiritual. Nah itu kan bisa juga atau ruhnya aja yang berangkat atau seluruhnya kita nggak tahu ya. Kalau kalian belajar saya lupa pokoknya kita nih bisa ada lapisan 7 kesadaran juga itu kalau mau iya ada manusiawi kalau nggak salah di Candi Borobudur juga ada gitu loh ada lupa saya itu gitu ada tingkatannya dan pokoknya ada tingkatannya ya jadi kesadaran tuh ada tingkatannya nanti kalian cari sendiri lah saya lupa itu ada Monadia lupa bukan nggak tahu lah itu apa Ya nanti lah ya. pokoknya ada kesadaran lah 7 kesadaran kalau nggak salah kalau saya ingatnya warna jadi merah itu kesadaran paling rendah merah terus kuning terus hijau terus biru terus ungu. Kenapa kalau indigo itu lambangnya kan ungu. Iya. Karena kesadarannya tinggi ya. itu kalau kalian belajar fisika tahu itu gelombang energi juga itu kan memang gelombang energi dari merah ke ungu itu energi paling tinggi wavelengthnya itu mau menjelaskan wavelength apa terlalu rumit pokoknya gelombangnya itu lebih cepat lah kesadarannya tuh lebih tinggi warna ungu itu makanya warna ungu itu sering simbol indigo kalau orang biasa tuh merah sampai kuning kalau sampai hijau udah kalau sampai biru udah agak tinggi kalau ungu tinggi banget. Oh iya. Makanya ada kesadaran itu warna ungu. Benar. Ya ada kesadaran itu lah nanti kalian cari lah itu. Ada kesadaran manusia. Apalagi Dan? Ada lagi dak? Apa harapanmu untuk masa depan bumi? Di bumi ya. Depan bumi, iya. Masa depan bumi ya. Soalnya ya. Harapan masa depan bumi ini gimana dak? Inginnya ya merubah pola pikir manusia dulu yang ada di bumi ya.
biar bumi ini terjaga gitu loh. Pola pikirnya. Iya, biar nggak terus-terus merusak alam gitu ya. Karena iya sih memang harus mindset itu dan Iya, mindset itu harus dirubah dulu. Karena masa depan bumi, masa depan kita juga ya. iya, Kalau kita nggak merawat bumi gimana gitu. Kita aja, kenapa kalau kalian tahu ya, orang Jawa itu, kenapa kalian sering sebut orang Jawa kan sering buat sesajen ke pohon-pohon, Iya. ke laut, atau ke hutan, atau ke gunung dan ya. Itu tuh mungkin saya tafsirin sedikit lah. Itu kan bentuk terima kasih, ucapan terima kasihnya. kan terima kasih kepada alam sih. Iya, ya. Bukan musyrik. Musyrik itu kan letaknya di hati dan Iya, kita aja kan mau buat patung atau enggak misalnya ya, buat patung atau enggak kan kita nggak sembah kan nggak musyrik ya. iya, ya. Kita letaknya di hati musyrik itu. Ini ada loh orang nyembah lampu aja ya ada gitu. Karena musyrik itu letaknya di hati. Kalau misalnya saya sesajen misalnya, walaupun itu mungkin pandangan orang kan beda-beda. Kalau saya sih ngelihatnya itu tanda terima kasih aja ke alam itu, ke laut itu. Simbol-simbolnya ada Nyi Ratu Kidul, itu, gunung-gunung itu kan ada penunggunya gitu. Itu kan rasa terima kasih aja gitu. Saya sebut tadi jin tadi. Jin itu kan sebenarnya lebih dulu daripada kita. Itu kan menghormati aja gitu. Misalnya kita panen nih padi, Iya. terus kita syukuran gitu kan, itu tanda terima kasih aja. Iya sebenarnya, ya. Orang modern ini kelemahannya nggak tahu hal-hal kayak gitu. Kita kan nggak pernah, kita nambang sesuatu hal nih, nambang emas nih. Kita pernah nggak izin sama Tuhan? Boleh nggak nambang emas itu? Kita nggak tahu, nggak pernah izin sama Tuhan. Iya. Yang punya Yang emas ini. punya segalanya ya. Terus terang orang Jawa zaman dulu udah tahu hal-hal kayak gitu. Oh ada yang nunggu, oh ini ada yang punya gitu loh. Ucapkan dulu nih syukuran. Terus ya walaupun ada sesajen kan itu kan ucapan terima kasih. Karena di zaman itu bingung karena Islam belum masuk dan adanya Hindu Buddha, mungkin ajaran simbolisasinya gitu loh. Iya. Kalau kita kan udah enak dan ya udah ada Islam masuk kan jelas, oh Tuhan itu namanya Allah gitu loh. Zaman dulu Jawa nyari nama Tuhan itu nggak tahu kok. Makanya ada Tuhan itu Batara Kawa, Batara Wenang, Batara Guru. Iya. Nama Tuhan itu kan Sang Yang Wenang, Sang Yang Widi. Ya kan? Kalau kita enak tinggal dikasih tahu Allah sudah beres. Zaman dulu pencariannya itu loh maksud saya. Mereka tuh ada niat nyari gitu. Karena udah ekonominya udah enak semua. Jadi nyari Tuhan gitu. Tuh orang Jawa aja udah tahu. Tuhan itu bersifat tan kenokinoyongo, tan kenokiniro. Tuhan itu tidak seperti apa-apa, tidak seperti mengapa-mengapa gitu. Tidak bisa direka-reka. Aisa kami sebisaiun. Walabiakullahu kufuwan ahad. Sama loh. Orang Jawa udah tahu gitu. Karena pencarian gitu loh. Jadi orang Jawa tuh tinggal syahadat aja udah beres. Makanya peradaban. Kenapa Rasulullah, ini agak panjang dulu kita ya. Kenapa Rasulullah hidup diturunkan di Arab, kan pusat jahiliyah. Kenapa nggak di Jawa? Karena di Jawa sudah ada peradaban gitu. Nggak perlu dikasih tahu lagi, cuman mereka sudah beradab, ngapain turun di situ lagi kan? Iya, iya. Kayak orang kita ngasih tahu orang yang udah berpengetahuan kan? Untuk apa ya? Yang ngasih yang nggak berpengetahuan. Iya, ya. Nah itulah tinggal. Ya memang kenapa saya nyebut Jawa karena saya orang Jawa kan, dan saya nggak tahu budaya, bukan nggak tahu, kurang tahu budaya lain, jadi agak takut ngomongnya lain kan. Udah tahu juga gitu loh, saya taunya Jawa aja gitu loh. Jawa itu kebiasaannya kayak gitu. Ya dan ya, Iya. emang keren memang. Orang Jawa tuh udah tahu mencintai alam itu kayak gimana. Ngerusak nebang pohon aja kita kan nggak boleh sebenarnya. Iya, ya. Orang Jawa kenapa kainnya diikat? Oh, biar dia tebal ya. Biar nggak ditebang supaya indah. Kayak kita tuh mencintai gitu loh, dan Iya. kayak mereka tuh hidup loh, gitu loh. Mereka tuh hidup, jadi kita apa ya, memperlakukan selayaknya makhluk hidup. Orang keris aja dikasih nama, orang apa loh? Iya ya. Oh ya walaupun ada waktu itu animisme dinamisme, tapi it's okay lah gitu tuh. Kayak ngasih nama benda gitu kan, kayak ada rasa bahwa aku benda ini makhluk hidup juga, sampai benda loh gitu. Kasih nama makhluk hidup, saking sayangnya gitu loh.
Itu harus dicontoh itu tuh sebenarnya ya. Filosofinya dan ya bukan ya itu dipelajari lagi. Makanya Indonesia itu harus banyakin riset. Iya. Loh sekarang ada penemuan loh ini apanya berapa menit? 35. Gitu lagi lah. Jadi ada profesor, Iya. doktor meneliti tentang apa ya garis apa ya garis lurus antara laut pantai selatan ke gunung ke keraton terus keraton Yogyakarta terus ke gunung gitu kan. Iya. Satu garis kan itu. Ternyata di situ ada bawahnya tuh ada lempeng apa teknologi gitu atau jadi nah orang Jawa udah tahu tapi kan dengan bahasa sendiri kan bisa menjelaskan bahwa ini lempeng tektonik atau kayak gitulah. Jadi beda-beda penjelasannya. Sekarang baru ketahuan ternyata ada maksudnya gitu. Sekarang kan kita nih cuman beda bahasanya aja deh. Gampang gitu aja. Iya. Borobudur itu kan reliefnya kan keren-keren. Relief pikirannya itu kan itu pelajaran semua kan itu. Duniawi sampai akhirat ada semua itu kayak kalau nggak salah dulu paling lengkap di dunia ya. Kalau kalian belajar sejarah itu. Ini kan lagi penulisan ulang sejarah Fadlizon ya. Fadlizon ya. Iya. Kalian belajar lah tentang itu biar supaya tahu kalian tuh kalau ingin jadi pemimpin tuh harus punya darah seni dan sains gitu loh. Oh. Harus punya deh. Kalau pemimpin gak punya darah seni gimana bangun peradaban aja seni budaya ya kan gimana coba. Iya juga ya. Itu aja lah. Ya sama aja kalau kita buat rumah terus nggak ada darah seni kan jelek rumahnya dan ya gampang aja lah. Asal tegak aja ya, sanggup diri aja ya. Iya, apalagi harus ngatur tentang alamnya gimana, seberapa alam yang nggak boleh disenggol. Ada peraturan hutan lindung, ada hutan yang boleh dieksploitasi, ada yang enggak kan gitu loh. Itu kan udah ada aturannya kan. Ini teman-teman ini harus sadar lah. Misalnya kalian rusak diri sendiri sebenarnya itu. Iya ya. Iya. Kalian misalnya buat penambangan terus ada penambangan tersebut buat udaranya tercemar kan itu merusak diri sendiri juga. Udaranya kita hirup gimana. Saya sama aja. Kita nih nggak tahu tujuan manusia tuh nggak tahu mau kemana sebenarnya. Ya kan misalnya kita buat teknologi canggih pun kita tujuannya mau kemana gitu. Mau apa gitu. Misalnya mau menyamankan kita sebenarnya nggak ada teknologi udah nyaman sebenarnya. Iya. Dulu guys, iya kan? Ya tambah buat rumit sendiri lah ya nggak apa-apa. Saya itu dulu lah. Oke, yang banget. Ada lagi dah? Sudah ya. Ya udah itu dulu. Terima kasih. Iya. Semoga ada ilmu yang bermanfaat. Mungkin kalau ada salah kata atau kalimat ya maklum aja lah. Iya. Karena kita hanya merangsang berpikir aja, belasan berpikir supaya kalian ada bahan berpikir ke depannya lebih baik lah. Akhirnya berpikirnya lebih baik daripada kami. Kami hanya ngasih bahan untuk kalian berpikir aja gitu loh. Iya. Ya. Itu aja, kami nggak ada niat lain sebenarnya. Kita aja action aja belum ada. Ya udahlah itu aja. Oke. Terima kasih. Betul deh. Oke, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Jangan lupa spread ya, and share. Mendadak mikir. Nah, let's go. Teka-teki di kepala manusia semakin bermunculan dan pertanyaan-pertanyaan semakin menghantui. Jika part itu semua memang sangat kompleks dan rumit. Saya ingatkan kembali, di konten yang saya jabarkan ini, menuntut Anda lebih kritis dan bisa mencari kebenaran yang lebih benar. Karena konten ini hanya bertujuan untuk merangsang Anda untuk berpikir dan memperbanyak referensi. Bukan untuk mencari kebenaran mutlak. Saya juga sadar bahwa masih banyak kekurangan dan adanya kesalahan dalam analisis atau menjabarkan sesuatu. Pada hakikatnya, manusia hanya bisa mencari dan terus mencari, walau di ujung pencarian tetap ketidaktahuan. Tetapi itu sudah sewajarnya manusia melakukan itu.